ada kepercayaan Kristen lain yang bilang begini. Setahu kita, orang menawarkan keselamatan dan itu pasti ya dan amin. Selebihnya itu urusan Tuhan. Iya. Orang nggak bilang bahwa ngonin selamat. Iya. Orang bilang ya selebihnya itu urusan Tuhan. Karena orang juga nih tahu. Orang kepercayaan begini. Mau kalau nggak mau tanya dia selamat atau enggak, selebihnya urusan Tuhan. Makanya salah orang yang berdua pakai otot, orang pakai tuak di pinggir jalan. Ada sih kita dapat ingat Farisi zaman Yesus tuh dia. Kan orang berdua di pinggir jalan, bro. Iya, tapi orang nggak bisa menyalahkan mungkin dompet latar doktrin. Mungkin kata orang tengah. Karena kalau orang menilai dari orang PL kita, kita betul. Orang tengah memenuhi menjalankan perintah agung. Oke, nah sekarang orang membahas seperti di judul yang mau dilihat, siapakah yang berhak menentukan dosa? Disclaimer dari awal, tidak akan ada solusi di sini. Begitu dah. Ini cuma orang membahas orang keresahan yang terjadi di sekeliling orang, karena di topik kota ini orang mayoritas, begitu dah. Kalau kita rasa kayak kita kan suka politik tuh, bro. Mana suka? Politik. Oh iya. Cuma kita heran orang jadi kritik soal yang namanya dinasti politik. Padahal menurut kita kalau di iklim demokrasi itu wajar. Nggak ada yang namanya dinasti politik kalau di iklim demokrasi. Nah orang tuh gemar sekali kritik. Katakanlah kalau orang bersepakat bahwa dinasti politik itu negatif, walaupun menurut kita enggak, ya minimal orang juga harus nada kalau orang bicara soal dinasti di keagamaan misalkan tuh. Nganape contoh kasus dinasti bagaimana? Sebelum ngana beranak cucu ngana pendeta, tiba-tiba ngana bikin gereja besar ngana barisan ke nganape istri juga apa barisan ke nganape anak-anak. Itu kan dinasti dalam gereja begitu. Kayak orangnya pernah kritik gitu kan. Kalau dinasti itu dianggap negatif begitu. Karena mungkin tidak punya powers seperti politik untuk berkritik. Kritik apa nih maksudnya? Enggak, maksudnya kan dinasti dalam politik itu dianggap negatif oleh sebagian besar orang kan, dianggap negatif nih. Kenapa kalau kemudian dinasti bentuk dinasti yang lain tidak dianggap negatif begitu? Kalau kita mungkin ya, karena mungkin kan dia tahu kan kalau di dalam gereja itu kan mengedepankan perpuluhan, teokrasi. Oh, kira mengedepankan perpuluhan. Bukan dong, itu dia yang bercerita kita yang gugur. Memang itu juga penting. Iya. Perpuluhan penting ya? Iya. Kemanakah dapat pergi jikalau engkau tidak memberi? Bukan itu DP, lirik salah. Bukan kemanakah engkau dapat pergi jikalau aku tidak. Bukan itu DP, bukan jikalau aku tidak memberi. Kemanakah iya. DP betul kan tuh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu. Oh iya, salah. Suci salah. Bukan karena engkau tidak memberi. Karena tadi salah itu. Karena tadi ada bahas itu. Terkadang kalau engkau tidak memberi. Enggak, maksudnya nyanda tadi dia ada bahas itu, jadi kita pikir memberi perpuluhan. Mereka tuh orang memberi perpuluhan itu digunakan untuk kebesaran kerajaan Tuhan begitu tuh, bukan untuk pergi ke luar negeri, bukan ke situ, bukan ke Amerika bukan. Dan penting kan tuh kan memang ngana hidup. Dan kau mesti tahu toh ketika katu sang raja ya terkadang katu kan memang begitu terjadi kerajaan apa ini? Raja biasa saja. Apa sudah bilang Jo, tidak usah ngana sarkas. Ya memang begitu. Contoh kayak macam gubernur begitu dang. Toh yang makan puji DP orang di bawah. Karena juga semua orang di bawah makan. Enggak, bukan orang di bawah. Bukan orang di bawah apa kita maksudnya orang-orang yang cuman foto dan dia cuman apa dia langsung ngaku-ngaku kita ini begitu dah. Padahal orang-orang yang di dalam sana yang lebih dekat dari santai-santai saja. Bos sana biasa-biasa aja, orangnya tidak pernah begitu dah. Berbalik ke pembicaraan tadi, kalau kita mungkin orang menganggap kalau di dalam gereja itu kan teokrasi. Iya. Oleh Tuhan. Karena mesti sabar. Dia merasa ditunjuk oleh Tuhan. Berarti ketika dia juga tuh keluarganya juga ditunjuk. Seluruh generasinya begitu. Dipilih begitu kan. Iya. Akhirnya kemudian sebenarnya kita rasa itu tidak ada yang salah dengan pemikiran seperti itu. Tidak ada yang salah. Sama dengan kita bilang tidak ada salah perpuluhan tadi tuh. Maksudnya tuh orang memberi perpuluhan sama dengan suku Lewi begitu kan. Ya, karena kan mereka mau hidup bagaimana kalau tidak ada perpuluhan begitu dah. Iyo katu, karena orang kan nyanda terima doi dari YouTube tuh nyanda katu tuh. Nyanda orang di YouTube aman, dan masuk AdSense itu. Dan ada AdSense di YouTube. Orang aman, dan orang cuma bekerja memang atau menerima doi dari, dan ada bisnis, orang ada bisnis lain. Orang memang sama dengan suku Lewi kan, itu kenapa suku Lewi dikasih perpuluhan,
begitu. Karena dorang melayani. Karena orang cuma melayani Tuhan. Jadi 11 suku yang lainnya itu baku kongsi begitu, baku kongkong. For kasih akan ngatu biaya hidup pas suku Lewi karena ini ada pekerjaan lain. Iya, Kita percaya kan tuh di sini lagi nggak ada pendeta tuh nggak ada bisnis begitu, pastor nggak ada bisnis, nggak ada kan tuh. Orang fokus memang melayani Tuhan. Iya, itu di Somalia mungkin. Itu yang begitu. Yang manfaatkan begitu Pak pendeta ada bisnis melayani Tuhan ambil perpuluhan merta Somalia bikin bisnis sudah begitu. Somalia tuh mungkin itu. Iya. Somalia sudah begitu. Trinidad dan Tobago. Itu Tobago. Iya. oh, Trinidad dan Guatemala. Oh, Trinidad dan Tobago Ah. masih begitu. Jadi orang itu melenceng dari topik pembahasan tadi. Jadi ini DP konteks adalah apa tadi kita bilang? Perpuluhan. Bukan. Dosa. Iya. Oh, dosa. Siapa yang berhak? Apa tadi? Siapa yang berhak Menentukan dosa? Saya, Anda, atau Dosa. dia? Jadi ngana berdosa begitu. Saya, Anda, Atau dia. atau dia. Ya, karena bukan ini dia. Iya. Bukan. Begitu Kita dah. nyana berhak. Kita nyana Siapa dosa. sebenarnya yang berhak begitu dah? Karena apa? Selama ini bukan cuman di ini, maksudnya tong lihat di sekeliling begitu dah. Banyak yang orang yang dengan gampangnya bilang salah begitu dah. Tapi sedikit yang pernah bilang salah lah DP benar begini ya, itu jarang. Cuma ngana salah begitu. Tapi tidak pernah bilang DP benar begini. Mungkin ada tapi jarang gitu dah. Apalagi yang bersangkutan dengan dosa. Ini dosa. Merusak bait Dosa. Allah. Merusak bait Allah lah. Kalau bait Allah itu tubuh kita ulang di konten sebelumnya itu kan. Begitu dah. Iya, padahal walaupun dia ini kan ini apa ya bol tuh ini glory Daripada kita jadi apa kasih patah sama-sama turunnya dapat. Begitu dah. kurang sampai di tujuan baik lagi pandai. Nah, jadi itu bahas kosong dulu. tuh, bro. Begini. Kalau menurut ngoni pribadi begitu dong, karena orang semua satu agama di sini, orang agama Kristen. Bagaimana sebenarnya ngoni menilai orang begitu dong? Ngana salah, ngana benar, ngana salah, bukan salah benar, ngana berdosa, ngana masuk neraka, ngana benar, ngana masuk surga. Lebih tepatnya sobo bilang kalau berdosa banyak hal yang berdosa. Toh, tapi maksudnya mau bilang masuk neraka deh masuk surga. Soalnya itu so final kok itu kalau bercerita begitu. Justru itu yang kita mau tanya. Maksudnya kalau orang bilang orang bilang kita nih tahu, cuman kita boleh bilang ngana bikin sesuatu berdosa, tapi apakah ngana masuk surga dan Neraka? Itu kan kita kalau maksudnya orang bisa bicara kalau secara ngana aturan bilang begitu. kalau ngana bilang salah toh boleh. kadang-kadang Cuman kalau ngana bilang berdosa itu pasti neraka. Kalau DP dosa kok DP dosa spesifik coy. Iya. Maksudnya dosa neraka coy. Sekarang begini salah dengan iya, maksudnya kan orang juga berdosa orang itu juga final, coy. orang juga kan diajarkan bahwa maksudnya Manusia itu selamat semua. Pokoknya maksudnya cuman orang minta ampun dan sebagainya diampuni begitu tuh. Berarti maksudnya dosa itu bisa diampuni. Persoalannya kan selamat atau tidak itu tapi maksud. Oh, betul. Toh? Mereka kalau kita lebih ke ini kriteria dosa. Persoalannya berbahaya. Komang kalau orang yang dia bilang ketika ngana satu kali berdosa ngana mungkin ada punya kesadaran so nak mau baking tuh dia kon tiba-tiba tetap dianggap disamakan antara dosa dan masuk neraka itu tuh. Iya, itu maksudnya kalau ada orang yang oh ngana berdosa, ngana so pasti masuk neraka. Itu kan masalah begitu dah. Mereka kalau DP problem tuh Cak di labeling dosa itu. Ngana barokok dosa, ngana minum dosa gitu ya, memabukkan begitu dosa. Ngana batato dosa. Nah, itu yang sering jadi kan yang begitu-begituan. Iya. Dengan maksudnya Mesti tahu secara hukum sih, maksudnya hukum agamanya dong. Iya, apalagi kan tuh kemudian kalau misalkan orang kan ya itu kita mesti ulang-ulang bilang menerjemahkan bait Allah sebagai tubuh, literally tubuh, badania begitu, jasmani begitu. Jadi barokok itu dia merusak bait Allah. Nah, sama nih, iya kalau pendeta goda juga merusak bait Allah menurut kita kan penyakit semua situ. Nah, asam urat so di situ, kolesterol so di situ. Jadi mari kita percaya ada pendeta yang goda sih kata. Bar kalau ngana Sehat sama sehat. ngana sama dengan anak-anak yang jaga ikut olimpiade belajar sampai mata min begitu. Ngana sampai pakai kacamata. Begitu dah. Bukan ngana maksudnya. Itu Iya, orang-orang yang kacamata olimpiade yang jaga belajar sampai mata silinder tebal-tebal itu merusak bait Allah. Kalau kemudian bait Allah itu diterjemahkan adalah sebagai tubuh jasmani. Mar ngana nih boleh bilang begitu kayak
Karena begini, maksudnya orang juga ndak tahu dong. Mungkin dia supi itu karena dia melayani. Mereka tuh merusak bait Allah no itu. Iya. Kalau bait Allah diterjemahkan sebagai tubuh, apapun yang Anda bikin yang merusak tubuh, ya pasti Anda merusak bait Allah. Makanya kalau kita punya pandangan berbeda lagi ini. Bagaimana kan pandangan? Kalau buat kita bait Allah itu lebih kepada orang pe kondisi. Tapi ini kan hati menurut nurani, Ana tuh, menurut kita, bukan yang berdasarkan bukan Alkitab expertise. tuh. Ya, ini kita pe tafsir sendiri kan. Iya. Buat kita bait Allah tuh orang pe keadaan tubuh rohani begitu. Bukan orang pe keadaan tubuh jasmani ya Wah, kan. mengganggu mengenai ini. Ya apa-apa, tubuh rohani. Jadi sesuatu yang merusak bait Allah itu adalah sesuatu yang kemudian katakanlah secara literah merusak nganepe tubuh rohani no, kayak misalkan nganepe hidup penuh dengan kedengkian. Menurut kita penuh dengan iri hati, sesuatu yang menurut standar moral ya yang merugikan banyak orang begitu. Nah, itu yang buat kita merusak bait Allah. Penyakit juga berarti bisa begitu karena didasari atas nafsu. Bisa jadi. Bisa Iya, jadi, iya, tapi nafsu makan. iya. Jadi kalau seandainya orang mesti fair dan kalau seandainya betul-betul semua itu baik rohani maupun jasmani bagian dari bait Allah yang tidak bisa orang rusak, orang mesti sepakat bilang bahwa siapapun yang termasuk kita yang berbadan gendut walaupun kita nak merokok nih misalkan, ya semua merusak bait Allah, siapapun itu. Yang anak iya. kontrol punya penyakit karena merusak bait Allah. Iya, karena boleh gode, ini boleh ada penyakit begitu. Iya, begitu. Karena kita rasa dosa itu hanya dinilai dengan apa yang orang lihat begitu kan. Contoh kalau rupa orang batato dengan peminum, dia dengan peminum begitu dibandingkan dengan orang yang tidak batato dengan tidak berminum, kelihatan kayak orang itu lebih berdosa begitu kan. Iya. Begitu. Orang maksudnya melihat dengan mata apa yang orang lihat. Nah, itu juga salah. Iya. Karena kalau yang kena maksudnya dia mungkin tapi kan banyak begini kok, orang bilang berdosa itu seakan-akan tidak bisa selamat begitu dong. Yang paling yang kalau kena sinonim dengan itu salah. Maksudnya karena kasih sinonim dosa itu dengan tidak selamat itu salah. Iya, kita bukan kasih sinonim, maksudnya kebanyakan orang makanya kebanyakan. Kalau orang itu kasih sinonim pada dia, itu salah bagi kita. Iya, kebanyakan orang kan maksudnya di saat ngana katakan ngana berdosa, seakan-akan pasti ngana neraka begitu dong. Kalau neraka dan surga itu final begitu dong. Iya, dengan ngana nyak bisa bilang begitu. Bukan ngana. Bukan orang. Iya, bukan ngana yang berhak bilang neraka, ngana surga atau neraka begitu dong. Jadi menurut kita, kembali lagi di topik awal, menurut kita yang bisa sebenarnya menilai dosa itu ngana berdosa atau nyanda itu siapa? Begitu dong. Apakah torang berhak begitu? Kalau menurut kita orang nggak berhak, coy. Orang lebih baik mengajarkan, maksudnya nilai-nilai kasihnya, nilai-nilai positif. Nggak dasar bilang tidak berhak itu kan begini, kalau dosa itu kan begini, Cak. Kalau dosa itu kan sama dengan aturan baku dalam perusahaan, dalam kantor dan sebagainya. Kita mengerti deh, Mas. Iya. Maksudnya ketika aturan baku, ya orang nggak bisa bilang itu. Iya, betul. Kalau dia aturan baku ngana menyeleweng, ya ngana menyeleweng. Iya. Nah, cuma persoalannya jangan bersinah, jangan mencuri. Ya. Cuma maksudnya persoalannya apa ngana bisa diampuni, apa ngana masih bisa bekerja, itu kan persoalan yang berbeda. Iya, sama dong. Nah, cuman zaman sekarang kok coy, orang so jarang ngomong dosa-dosa umum gitu, yang oleh komunitas jagat bumi disepakati sebagai perbuatan yang merugikan begitu. Membunuh, mencuri dan seterusnya. Itu orang yang tidak beragama pun gitu, tahu itu salah. Orang nggak perlu jadi Kristen untuk kemudian memahami nilai moral sebenarnya kan begitu. Karena yang di lain pun punya nilai moralnya. Ada nilai moral universal lah katakanlah. Kemudian demikian. Nah, yang jadi problem itu yang dosa-dosa yang ini, yang spesifik itu, yang kayak ya itu kita bilang tadi, merokok, apa segala macam, tindik telinga. Kayak sesuatu yang menurutnya tuh preman-preman jabekin, tiba-tiba itu dosa. Iya. Karena itu biasa lekat di orang yang freedom begitu dah, maksudnya free man begitu dah. Jadi orang bisa bikin apa aja di dompet diri begitu dah, tidak peduli. Iya, free man itu dari kata preman, itu dari kata free man. Oh, gitu dong. Kita baru tahu hari ini loh. Dan mungkin banyak orang yang belum tahu. Bisa jadi sih. Begitu dong. Jadi maksudnya berarti orang di sini kalau nggak bilang begitu, berarti orang berhak juga bilang orang berdosa sebenarnya. Kalau seandainya apa yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan perusahaan. Sama nih kita kalau seandainya betul orang bisa berhak bilang, persoalannya kan nggak bisa menghakimi dia. Dia mau masuk di mana begitu. Iya. Itu terlangsung. Mar begini, kita kok
kan orang sepakat nih ada standar moral Ah. yang orang boleh lah orang bilang itu dosa. Standar moral itu. Iya. Universalisme apalah. Nah, iya. Nah, cuman yang kalau kita tangkap yang Felix maksud tadi, yang orang juga boleh bilang, orang juga boleh punya klaim sendiri terkait dosa baik orang versi itu. Misalkan kayak begini, kita bilang yang tadi itu. Kalau ngoni bilang kita barokah berdosa, berarti kita boleh bilang dong, kalau seandainya ada oknum yang pakai perpuluhan for kepentingan pribadi itu dosa. Boleh dong kita bilang itu. Karena Oknum, ya karena kan mana-mana ini. Kan dosa versi mana-mana. enggak, karena Kan di hukum Taurat ataupun hukum-hukum lainnya yang ada di Alkitab nggak pernah tulis merokok itu berdosa. Nggak Nggak, ada loh. kalau dari- Batato ada lah kalau di Perjanjian Lama. Walaupun artinya masih bisa diperdebatkan iya. begitu. Karena ada bahasa aslinya kan. Karena di Wahyu juga kalau orang boleh terjemahkan litera begitu Iya. kan masih ada tato-tatuan Yesus bertato. Apa tuh yang bilang tadi? gimana lempar saat maksudnya Yohanes nah, Dalia dia ada tato. di jubah King of dan the di paha, Kings. iya di Di jubah pahanya. dan di pahanya ada tertulis begitu. Ada tulis di paha otomatis kecuali kalau Yesus pakai spidol non permanen no kan udah tulis itu dia. Misalkan dia kita tulis dengan apa? Iya, begitu. bisa jadi itu atau tinta suci kan jadinya nggak berdosa kalau pakai tinta suci begitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Agak ngeri juga. Asumsinya. Ataupun dia muncul secara apa kan terus datang juga. Ya. Nah, cuma kita maksud kalau dosa yang terus kotak-kotakan begitu orang bebas dong bilang berdosa pada orang yang versinya mengaku hamba masing-masing. Tuhan, orang yang mengaku hamba Tuhan, tapi yang orang lihat itu kayak cuma menjadikan either itu agama, Tuhan, neraka atau surga sebagai Sumber dompet kekayaan. kapital. Iya, Iya. orang kapitalisasi itu. Jadi maksudnya Yudas cuma dapat 30 keping perak, orang akhirnya kemudian bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa beli mobil mewah, bisa beli rumah mewah dan seterusnya. Nggak salah. Kalau seandainya pendapatan itu mungkin murni didapatkan dari pelayanan. Tapi kalau Anda punya bisnis nih misalkan ngapain Anda mesti tarik perpuluhan? Anda ada bisnis keluarga, Anda punya toko, Anda punya ruko, Anda punya Bisnis channel lah. YouTube yang di AdSense, ya kita yakin nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalaupun dia ada, kalau Anda pakai for Anda pakai kekayaan pribadi, yang Anda so istilahnya kalau ini kita punya pendapat pribadi, Anda kemudian menyalahi aturan perpuluhan. Kita punya pendapat pribadi nih. Kalau seandainya perpuluhan itu diperuntukkan untuk orang balik ke perjanjian lama di suku Lewi tadi. Pelayanan. Iya, pelayanan. Dengan kan kalau kita rasa sih perpuluhan nyanda apa-apa, nyanda hal yang nyanda ini. Cuman karena perpuluhan itu kan pilihan tuh, karena mau kasih nyanda kan terserah apa kana. Ada gereja yang mengajarkan itu wajib. Nyanda iyo, itu wajib begitu dong. Itu perpuluhan itu wajib. Ada banyak kita bahkan kalau ada orang yang bilang bagaimana kalau perpuluhan tuh orang kasih langsung. Kadang-kala ada argumen yang bilang kayak ngana tuh sebaiknya diberikan kepada gereja yang kelola. Ada kan mudah-mudahan nggak ada tuh kita dengar desas-desus lah rumor. Banyak Joy, banyak. banyak ya? Iya. Tapi kalau rupa Ya, kita juga ada. jadi sebenarnya kalau masalah perpuluhan kalau sama betul kalau memang dia murni hidup dari melayani tanpa ada bisnis, kalau dia hidup cuma dari situ ya enggak masalah kita rasa. Karena memang dia butuh hidup juga begitu. Memang hidupmu dari mana kalau nyanda ada perpuluhan kalau memang Masalahnya kan dia itu kan dari situ kan dia boleh hidup. iya kalau tidak ada bisnis lain. Nggak, kayak tuh ada orang itu ada dia mau pakai hidup. ada kan tuh pelayan Tuhan yang betul-betul memang fokusnya melayani. Dia pergi di pelosok-pelosok kayak memang betul-betul dia melayani masyarakat Iya, sekitar. dia pakai perpuluhan Kita untuk hal kagum. seperti itu. Dan bahkan mungkin nggak pakai perpuluhan, malah dia mengusahakan sesuatu untuk memberi. membiayai hidup DP jemaat-jemaat Iya. itu. Wis. Tapi kalau semua nih semua nih jari jempol tangka semua. iya, tapi kan ada tapi mudah-mudahan jangan sampai ada lah. Cuman kita sesali kalau bisa bukan maksudnya jangan sampai ada dengan kita mau sesali kalau seandainya yang betul-betul ada nih oknum yang pakai perpuluhan untuk beli barang branded, beli keinginan bukan kebutuhan pribadi dan keinginan pribadi begitu dong. Jam-jam branded itu kan so aneh begitu dong. Bahkan yang kita heran ya, orang nggak usah cuma didominasi. Kemarin kita heran. Bisa jadi kan tuh itu menunjukkan bahwa Tuhan memberkati dia. Betul, makanya kan Betul. dalam segala sisi Cuman bekerja motivasinya di ladang apa Tuhan dulu? tuh mungkin menguntungkan. Enggak, maksudnya pasti menguntungkan lah. Bekerja di ladangnya Nyenda Tuhan. salah itu, cuman motivasinya saja. Begitu dong. Kalau ngana hidup untuk memberkati orang lain, Justru kita merasa itu salah. apa itu? Salah Salah apa? karena kapitalisasi Tuhan. Iya, maksudnya karena menunjukkan bahwa ini loh, ini hidup diberkati Tuhan. Kita Ah, boleh iya. beli branded dan sebagainya. Enggak, maksudnya Kalau di sisi enggak, kalau di kita satu sisi rasa nggak apa-apa. kita rasanya enggak begitu. Namanya ngana beli barang branded. Mar dengan situasi bahwa dia
hasilnya dari perpuluhan itu. Perpuluhan. Oh ya, Iya. kalau itu iyo. Iya, Itu salah. maksudnya Kalau ngana beli, kalau saya Kan dia taruh- sukar masuk kerajaan surga nanti karena kerajaan surga itu milik orang miskin kalau kita tidak salah. Oh, salah sudah kira Kang. Oh iya. salah ngana. Iya, salah. Jadi maksudnya pokoknya barang kalau orang KP mulu salah. iya, maksudnya barang branded itu dari branded, tidak ada orang branded itu kebutuhan, coy. Ngana kalau ngana butuh ngana bisa beli. Iya, orang kan so belajar di SD itu primer, sekunder, Iya, begitu tersier. dah. Pokoknya itu so di tersier lah. Iya, makanya kalau ngana perpuluhan kok ngana beli barang branded pasti dia motivasi sunya ndak betul. Ngana beli barang branded bukan kebutuhan, ngana ingin memamerkan bahwa ngana mampu. Orang beli barang branded itu kebanyakan mampu, bukan butuh. Mar kalau dia beli dari DP hasil usaha kan tidak ada apa-apa. Nggak apa-apa, Yang itu penting self semua reward. Yang penting semua perpuluhan dia pakai for melayani orang Kristen yang susah. Ada orang Kristen yang kemudian mungkin pintar betul-betul- karena dapat beasiswa. Atau betul-betul dia pakai for DP ya yang dia sebut dengan ya, pelayanan DP gereja begitu. Nanti kita mau dengan ada begini. Jadi Nah, cuman bagaimana kalau dia hasilnya dari bisnis kan tuh. nggak ada apa-apa. Besar ya bisnis. Ya, Nggak ada apa-apa. Mar bisnisnya itu dibangun dari perpuluhan. Apa-apa. Iya. Betul? Apa-apa. Kan nah apa dong? Kita bilang sekarang perpuluhan dan persembahan dipergunakan. DP Emang orang apa? mesti disclaimer tuh yang orang bilang ini belum orang nggak belum tahu, sahih, ini- belum iya, sahih. ini cuma- Yang orang pe argumen pun ini bisa debat begitu. Iya. Ya, orang Jangan yang orang bilang ini kan cuman angan-angan orang pikiran. iya. Ya, obrolan kusir ini. Iya, cuma orang Begitu. pikiran kok yang orang tahu ada Dan di mana. bisa nih. bisa didebat juga. Karena kita maksud orang cuma coba jadi sama nih orang-orang yang suka tambah-tambah dosa begitu. Tambah-tambah kategori dosa. Nah, orang menambah lagi satu kategori dosa yang begini menurut orang dosa begitu. Kalau Iya. orang diizinkan menambah dosa ya. Iya. Iya. Dosa versi torang begitu Iya, dong. dosa versi orang tuh menyalahgunakan perpuluhan. Nah, itu dosa versi orang. Apa tadi kita Yang bahas ini semua berdosa tuh, gitu? Iya, iya. Oke. Jadi begini, ada kita pernah lihat di apa kata video di YouTube, di Instagram kata pernah ada yang bagikan. Kita tidak tahu siapa yang bagikan itu. Pokoknya ada lihat di thumbnail pak kita di beranda, dia bilang begini, salah satu penurunan dalam kualitas jemaat itu salah satunya tidak memberi perpuluhan karena jemaat bukan pelaku firman berarti. Oh, begitu Iya, nanti kita kasih tunjuk DP video. Begitu dong. Itu kan sama dengan menakut-nakuti, begitu dah. Ngana bukan pelaku firman otomatis ngana berdosa dong. Iya, pastilah toh, dan hukuman dosa adalah maut. Ayo, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, begitu dong. Jadi itu kan sama dengan ngana menjual ketakutan yang tadi ngana bilang, Iya. mengkapitalisasikan ketakutan, surga, neraka, begitu dong. Otomatis orang berpikir, oh kita berdosa apa neraka, jadi kita mesti memberi, Kasih begitu dong. perpuluhan. Kasih perpuluhan memberi, begitu dong. Sebenarnya perpuluhan ini kan tidak mesti di gereja toh. Kita beranggapan demikian. Kalau kita kalau koreksi kalau tong salah dong. Maksudnya Iya. cuman kalau orang Kasih kasih kalau secara Alkitabiah sih keliru yang orang bilang perpuluhan memang tuh dikhususkan untuk hamba Tuhan. Untuk hamba Tuhan. Tapi dengan Hamba Tuhan. hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang di gereja yang berjanji. Perpuluhan itu diberikan kepada suku Lewi. Jadi ada 12 suku Itu kan ada nih. persembahan. No, Itu itu perpuluhan. Yakub yang berjanji. Itu perpuluhan, coy. Iya perpuluhan tadi. Yakub itu siapa? cari. Cari. Yakub yang berjanji. Yakub itu siapa? Yakub Siapa dia? anaknya Ishak. Itu Suku siapa dia? apa? Hamba Tuhan. Yakub Iya, siapa? maksudnya- Israel. Iya. Nah, jadi itu perpuluhan itu dikhususkan untuk suku keturunan Yakub ada 12. Salah satu suku Lewi. Nah, suku Lewi itu dikhususkan menjadi imam, mengurus sinagog, Baitullah, Bait Allah. Ya, itu kata orang keterbatasan kan. Gitu. Keterbatasan. Yang kita tahu. Cari juga perpuluhan per suku Lewi. Martong lanjut, ini orang ulang sisip DP pengetahuan di sini. Tapi Lanjut. buat kita ya di sisi itu dan mari kita juga ada sedikit bukan keresahan tapi pertanyaan gitu. Misalkan nih contoh nih, orang dua bangun jemaat sama-sama, wis kompak dong kan, sejahtera bareng gitu kan, menyinjil bareng gitu, memberdosakan orang bareng begitu kan, orang dua nih misalkan kan, orang dua kompak bilang si A berdosa si B berdosa, tiba-tiba orang dua kelas gini, kok kita bapica, tapi bikin jemaat baru nih misalkan, itu menurut ngana bagaimana tuh dia? Kita kayak berpikir
Lah kalau orang dua boleh clash kong bikin jemaat baru itu akhirnya sampai versi jemaat atau orang dua beda pandangan kong kita bikin akhirnya sampai pandangan yang betul kan kira-kira. Nah, sama menurut dengan kan Alkitabiah, menurut kita Alkitabiah, menurut Alkitab sampai Alkitabiah kan. Bukan. Sabar kita Atau bagaimana? kita kasih contoh kasus karena itu kita mengalami hal mengalami. seperti itu. Jadi begini, ada satu kisah, memang kita pengalaman, dan jadi kita itu taruhlah kita contoh kasus ya ini, kita ada maitua gitu. Nah, seandainya ini contoh kasus, terus kita maitua bilang begini Pak kita, sabar, nanti kita cut ini. Kita mau cerita kita punya pengalaman pribadi. Jadi kita dulu pernah dapat maitua, yang berbeda gereja dengan kita, begitu dah. Nah, setelah kita jadi dengan dia bilang begini, kita itu mesti harus dimuridkan dengan DP gereja. Oke. Dengan DP gereja dang. Oke. Jadi harus punya satu doktrin, begitu. Harus punya satu pemahaman, harus punya satu gembala begitu dan bertumbuh di gereja yang sama, otomatis dengan DP doktrin akan mengikuti gerejanya dorang begitu dan. Jadi karena dorang fokus jadi gereja ini memang fokus di hubungan anak muda begitu dan, dari pacaran apa istilahnya kayak macam dorang bimbing begitu dan. Jadi memang spesifik Spesifik. gereja lain tidak ada. Relationship church. Iya, memang gereja lain tidak ada. Menurut itu gereja, menurut itu kita maitua itu begitu dan. Jadi pada saat itu dia bilang, berarti secara tidak langsung dia bilang kita harus masuk di gereja situ, mengikuti DP aturan-aturan. Pokoknya harus jadi jemaat gereja situ. Secara tidak langsung dong. Cuman kita berpikir begini loh, kenapa begitu? Maksudnya kita berpikir seakan-akan dong rasa pe gereja yang paling betul dan gereja lain mengajarkan yang salah begitu dong. Maksudnya nggak mesti ikut pak kita. Karena Begitu, mungkin kan karena ikut di gereja lain kan ada 40-an kan masuk di gereja sebelah tuh. Itu yang dihindari mungkin. Mar menjawab kenapa apa tadi? Ada sebuah teori ekonomi. Kong kita punya nggak jawab, Mimar kita tuh masih di Sota PCC ini. Dengar dulu Pak. Iya dia kan. Nah, jadi yang tadi. kita disuruh untuk masuk gereja. Jadi seakan-akan kita harus jadi jemaat situ dah. Begitu. Kita berpikir begini loh. Maksudnya berarti dorang menganggap bahwa kita gereja tidak mengajarkan kebenaran. So, apakah orang berbeda Alkitab begitu dan. Akhirnya dorang mau kita harus bertumbuh di gereja, sedangkan kita ada gereja sendiri begitu dan. Maksudnya kita jangan mengerti itu ajaran yang kita minta itu salah kah betul semua itu ajaran itu dia. Bilang sama dengan tadi tuh kan bilang tuh awal itu dong. Entah DP motivasi apa ya mungkin perpuluhan lah. Paling pasti lain kan. Ya, paling maksudnya mungkin paling dorang penambah penyelamatan jiwa gitu. Enggak, iya. Ya kita juga minta padahal mencari lebih banyak jumlah jemaat. Bisa jadi ini cuma pendapat pribadi nih. Nah, karena kan melihat perkembangan jemaat berarti kan lebih banyak orang terselamatkan. Nyanda, karena begini kita rasa itu sebenarnya tidak ada yang salah karena dorang juga berpikir mungkin iya, maksudnya menurut kita tidak ada yang salah karena mungkin orang berpikir bahwa betul ini. Karena setiap gereja kan punya skill masing-masing. Ada yang spesialis teknik, spesialis teknik, ada janda bukan leading, ada yang spesialis perjamuan. Ada yang spesialis pelepasan mungkin perminyakan. Ada yang spesialis entrepreneur begitu dah. Ada yang spesialis relationship tadi tuh. Iya, ada yang spesialis mungkin relationship begitu. Apa? Nyana ada itu, nyana ada. Enggak ada itu. Nyana ada itu. Oh, butuh. Salah Betul itu. Terakhir di Trinidad dan Tobago itu betul. Nyana ada. Kemarin tonton lihat Trinidad. Kalau ngoni mau somasi dong 2 muka jangan kita. Begitu. Cuma yang kita heran lagi begini, cuy. Tunggu kita mau jawab dulu tuh tadi. Apa. Tuh kan bilang berpisah. Berpisah. Iya, berpisah. Nah, jadi ada teori DP nama kita lah baru tahu. Hoteling teori kalau nggak salah. Hoteling teori. Iya, hoteling teori. Apakah itu? Jadi, ketika Ngana cuma punya satu hotel di posisi itu, di daerah situ, Ngana punya 100 kamar yang tak isi 50. Ngana pikir cuma 50 ini Ngana market. Padahal boleh besar. Ketika dia pisah, muncul hotel kedua, market jadi pecah. Sebelah 35, sebelah 35. Jadi lebih pahit itu market toh. Sebenarnya dia 50 jadi 70. Jadi kan tuh untuk memang kepentingan itu, Kang. Bisa jadi. Bukan karena baku ambil, bisa Kang. Bisa jadi. Karena memang daripada katu dengan satu
100 cuma. Oh. Kalau dia pisah 2 otomatis bisa jadi kan 75 sini 75 sana. Ada kok Lumayan lah. ada begitu. Orang nggak usah bercerita agama di luar Kristen ya. Tahu cerita orang keluarga besar Jo, keluarga besar kekristenan termasuk Katolik dan begitu. Mungkin ada oknum yang begitu Ki. Iya. Gitu dong. Kita ada Ya, memang kita kan bilang itu teori. Itu teori. kita aja bingung kok ada tuh ungkapan-ungkapan dan siapa tahu kita salah dengar bilang kalau kita salah dengar ya. Kayak misalkan menyelamatkan jiwa-jiwa begitu. Jadi kalau nggak dari denominasi yang berbeda, misalkan kita dari Katolik begitu, tiba-tiba kita masuk ke denominasi gereja yang lain, seolah-olah kita jiwa diselamatkan gitu dong. Satu jiwa telah berhasil diselamatkan. Jadi kenapa maksud jiwa-jiwa lain di tanpa kita bermukim sebelumnya itu belum selamat tuh gimana? Salah. Oh salah kita. Salah. Gimana? Nah? Karena memang ada pejiwa diselamatkan di sana. Cuma Yang kemarin itu cuma tubuh. oh tubuh. Iya, tubuh. Oh, Tanpa jadi jiwa. itu ungkapan Tubuh cuma tanpa jiwa. Jadi waktu kita di denominasi sebelumnya kita nggak ada jiwa itu. Iya. Cuma tubuh kan? Iya. Tiba-tiba waktu kita berpindah kita jiwa masuk, Iya. selamat saya. Selamat begitu. Makanya karena kan sebenarnya baru sadar karena punya jiwa ketika di sebelah situ. Oh, kita Iya. wah ternyata saya punya jiwa nih. Iya. Karena sebelumnya karena nggak punya jiwa. Makanya perlu diselamatkan Iya, begitu betul, Kang. begitu. Sebelum diselamatkan dimasukkan dulu Kang. Iya. Begitu memang begitu DP cerita kok ini. Tuhan Sepengetahuan ngana begitu Tuhan Kang. kalau orang salah tong minta ampun. Begitu dong. Ini cuma orang keresahan saja. Karena memang itu menjadi unek-unek for kita begitu dong. Maksudnya kita tidak bisa lagi mempercayai sesuatu tanpa harus kita cari tahu dulu. Itu kita seharusnya bisa. Begitu dong. Kita menerima plak-plak dari pendeta, pendeta bilang, oh begini. So dulu kan so pasti betul itu, nggak mungkin salah. Sekarang minta maaf kita sudah tidak bisa, begitu dong. Jadi kita mesti uji segala sesuatu, mau dari siapapun. Mau dia bilang, oh Tuhan bilang pak kita, oh kita mau uji dulu, begitu dong. Karena ada kasus kita pernah dengar di mana kita baca, karena ada dulu ada pendeta, ada kasus di Amerika atau di mana itu. Dia bilang begini, oh Tuhan bilang pak kita harus ada jet pribadi. Oh. Asli itu DP kasus ada itu dia. Tuhan DP nomor WA boleh minta. Tahu. Siapa tahu kita boleh dapat legit pribadi. WA lupa dia. Mana DP ya mungkin. DP Cara komunikasi begitu. Begitu dong. Cuma ada besar motor. Nanti kita tayangkan DP kasus begitu dong. Itu keluar di berita, cuman lama itu kasus lama. Jadi sebenarnya ini kok oknum ini kan sebenarnya kan. Iyalah, mungkin semua oknum itu. Begitu dong. Sama kayak kita dengar beberapa podcast dari Raja Wali Church juga begitu dong. Bahkan ada pendeta-pendeta yang juga maksudnya dorang kritis dengan itu. Dorang bilang juga kadang-kadang jemaat mempercayai hal yang keliru gitu dong. Tapi jemaatnya mempercayai hal yang keliru dari hamba Tuhan yang salah mempercayai sesuatu. Dari oknum yang mengaku hamba Tuhan. Iya, dia memang pendeta. Dia tidak tahu yang. Iya, mungkin dia tidak tahu mungkin yang dia percaya keliru, dia menyampaikan itu kepada jemaat, akhirnya jemaat mempercayai hal yang keliru juga. Kalau orang tidak bisa bilang yang dia percaya keliru. Karena juga orang tahu mana yang benar kan? Iya. Semua kan punya klaim kebenarannya. Iya, bukan maksudnya mungkin seperti itu begitu dong. Karena kan ilmu tafsir. Pertanyaan orang mesti tanya. Apa itu? Yang mana yang ini itu? Yang apa? Karena bisa jadi kan tuh orang mau bilang dia hamba Tuhan, dia juga tidak tahu apa definisi hamba Tuhan. Melayani Tuhan, apa? Semudah itu? Iyalah, hamba Tuhan. Ngana jadi hambanya Tuhan, jadi ngana bertugas melayani Tuhan. Maksudnya full time. Iya, maksudnya hamba. Nyada juga sih. Maksudnya juga hamba, sih. Yang ngana maksud itu kan bukan cuma orang biasa sama orang. Iya, pendeta. Maksudnya yang ataukah orang salah memahami makna begitu? Mari kita cari definisi hamba Tuhan. Orang cari kartu DP KBBI Jo. Supaya maksudnya tidak salah atau tidak orang tidak. Ya, apakah dia yang harus belajar dulu kah? Atau modal ilham saja bisa? Iya, kita rasa kalau orang cerita normalnya. Iya toh? Karena kan tuh mesti betul-betul memang belajar, mendalami begitu terkait Alkitab, karena mesti sekolah, betul-betul sekolah Alkitab, bukan cuma sekolah 6 bulan jadi pendeta kok tiba-tiba bikin jemaat kan ya. Kita rasa sih kurang pas menurut kita. Mas siapa tahu kan tuh dia sekolah 6 bulan baru dapat ilham 12 tahun kan, who knows gitu kan. Jadi ini kita cari apa? Ya apa-apa ada yang begitu. Karena kalau kita Katolik, nah orang di Katolik itu kalau jadi pastor belasan tahun bro.
Nah, Baru boleh jadi kita pastor. baca dulu definisi hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah istilah yang dipakai oleh mereka yang bekerja melayani Tuhan, baik sepenuh atau separuh waktu. Menggunakan istilah hamba Tuhan karena merujuk pada perintah Tuhan Yesus saat dia memberikan teladan seorang pemimpin yang melayani. Dalam Yohanes 13 Ini tafsir ini. ayat 14 sampai 17. Jadi tong buka. Nah, tafsir. Iya, dari tafsir. Ini tafsir, no. Jangan dong kira kita karena kita Katolik, kita aja kritik Katolik, yang kita aja kritik Katolik atau termasuk atau pastor-pastor yang gay atau kedapatan gay itu Katolik. Ada sih tahu itu. begitu kau yang gitu sama ortodoks. Ada so. Oh banyak bro. Nah, nyanganya Oh, bisa. kita bongkar yang kasus tuh di Vatikan. Iya so. Itu rahasia umum. Masalah. Sampai ada pedofil. Apa ini kalau Rahasia umum. sebenarnya? Tapi kalau kita salah klarifikasi. Aduh Tuhan, ini edit setengah mati nih kalau begini. Tidak apa-apa, saya keluar saja. Tanggung jawab. Jadi itu yang torang P keresahan tentang torang P circle keagamaan. Toh dengan begini. Apa tetap bilang itu? Iya, sama nih begini coy toh. Seharusnya kan tuh yang Sama memberi kayak bantuan. Nah ini loh. Iya. Supaya seimbang. Seharusnya memberi bantuan lebih besar itu kan organisasi yang organisasi keagamaan atau organisasi di bawah organisasi keagamaan begitu. Misalkan kayak foundation lagi. Apa sih namanya? Yayasan. Nah itu. Kalau macam 4 orang begitu coy, ente mau masuk di sekolah labelnya Katolik, ente mesti kaya begitu. Anda Katolik miskin, yes minta maaf. Ada begitu, walaupun kita mungkin ada sekolah yang memberikan beasiswa, tapi mostly orang kalau masuk sekolah Katolik itu mesti kaya. Jadi kan jangan harus Katolik, cukup kaya saja begitu. Karena boleh sekolah di sekolah Katolik. Nah padahal kan tuh misi awal dibangun yayasan pendidikan Katolik itu memang betul-betul untuk mencerdaskan ya minimal masyarakat Katolik, minimal itu. Karena punya uang nengah itu urusan lain. Ya, tapi sekarang kan ya tiba-tiba kan sekolah Katolik ini mana sih yang murah bro? Mention satu Jo. Sekolah Katolik yang murah. SD 1 Nikolaus Ondong. Iya. Orang Kita punya kita Katolik tuh bro. Dengan ada satu lagi kalimat yang mengganggu tapi ontak ini dia. Mau ini juga Sotong pernah baca cerita tentang ini. Dong bilang begini. Oh, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Tuh sebas di konten sebelumnya tuh. Martong Iya. lebih kupas kulik lebih dalam. Siapa yang terang, siapa yang gelap ini? Dia bercerita. Kita tidak tahu lagi bro. Nah, jadi kalau apa kan itu kan biasa banyak tak pakai di hal-hal yang mungkin pacaran beda agama. Iya banyak diarahkan ke situ. Pacaran beda agama begitu dah. Nah, itu kamu jadi kita pertanyaan. Ketika Anda dapat pacar yang beda agama, bukan selalu dibilang, kita pengalaman nyata ini. Dulu nggak bisa karena gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Nah, yang Anda bilang gelap ini siapa, yang terang itu siapa? Gitu. Kalau yang bilang orang Kristen, mungkin dia merasa atau Kristen yang terang, sisanya gelap. Kalau yang bilang orang Kristen sampai keluar pernyataan begitu, iya pasti ngana yang baca cerita kan yang tentu ngana yang masih terang. Baru waktu pemilihan coblos Jokowi. Iya itu Jokowi juga. kan non Kristen begitu. Berarti, misalkan contoh nih kan, coblos Jokowi kan menang di mayoritas daerah Kristen begitu. Jadi yang gelap yang memimpin orang selama ini nah. Kalau ngana merujuk strict dari to the pendirian. Maksudnya ngana tetap pangana presiden ini gelap itu terang, yang ngana coblos ya orang gelap no berarti. Iya betul juga masuk akal, itu logik gitu. Padahal menurut kita enak begitu. Jadi ada yang bilang begitu. Itu yang jadi kita pertanyaan. Berarti orang maksudnya begini. Maksudnya orang yang bisa bilang dia sama dengan orang yang jaga bilang begini. Ketika orang bilang ngana ini gelap, orang yang bisa bilang orang gelap itu berarti dia merasa dia terang. Maksudnya dalam DP otak kita kita dekat dengan Tuhan atau orang yang benar ngana salah ngana begitu. Bisa jadi orang yang bilang ngana gelap juga adalah gelap. Dia merasa terang. Iya, dia merasa terang kan. Kan terang dan gelap ini bisa jadi kita merasa kita. Yang bisa menilai terang dan gelap juga bukan orang, coy. Iya. Oh, mungkin karena kita menilai dari orang kan. Iya. Yang hak. tidak bisa menilai, orang tidak punya hak bilang terang dan gelap, begitu kan. Menurut kita. Begitu. Iya. Menurut saya juga. Karena orang ya sudah terus. Maksudnya itu terang itu kan secara tidak langsung Anda bilang Anda lebih dekat dengan Tuhan, begitu kan. Iya tuh maksudnya kan jangankan taruhlah bukan di non Kristen, kita pambaroko toh jadi dengan kita pemain tua yang basicnya itu pelayan di gereja apa segala macam,
kita juga dijat sebagai orang gelap. Jangan sampai salah pilih, dorang bilang. Ini kejadian nyata ini. Alih-alih dorang kemudian tarik, Jadi kayak begini rangkul, contoh. bikin jadi teman. Makanya asik mau bahas tuh tadi yang Ana bilang, maksudnya bukan semata orang yang baroko itu jahat, maksudnya bukan cuma itu ya sudahlah, kalau Ana mau anggap itu jahat, oke. Orang yang hidupnya di dalam lain mardengki begitu tuh, marah, suka bercerita orang, itu juga gelap begitu. Iya, Makanya kalau kita di posisi Bang Ana, makanya kita tidak setuju kalau orang yang bercerita bilang orang lain itu gelap, bilang orang gelap itu dia merasa dirinya terang. Kalau kita lihat dari perspektif ya. Karena meskipun kita bilang kayak salah, kita juga sadar kita salah. Nah, makanya bilang kita gelap, coy. iya. Oh iya. Kita salah dalam mengambil keputusan, kita Iya, salah kali-kalian. Itu wajar lah. Iya. Kalau betul, gelap betul itu juga, kan betul. Karena DP. tidak justifikasi Anda iblis, Anda neraka, Anda berdosa, tidak dong. Betul juga. Dengan itu makanya kita bilang kita pernah dihakimi seperti itu karena dong lihat kita baroko kok, maksudnya orang gereja kok pacaran dengan orang yang model begini begitu, kayaknya kurang tepat stop begitu dong. Karena itu yang dong maksud gelap dan terang. Otomatis ketika karena bilang orang gelap, karena merasa lebih baik dari orang itu. Ya, sombong rohani dan lebih Sombong rohani begitu dong. Betul. Cuman yang kita yang kita sesali, kita juga kalau dikasih kesempatan kita mau tanya dari antara keterangan nah. enggak, maksudnya dari antara ada orang yang menganggap kita berdosa lah, gelap lah dan segala macam, jauh dari Tuhan lah. Kita mau tanya, ngoni dari antara ngoni ada yang bisa ngangkat tangan dan mengaku bahwa dia lebih dekat dengan Tuhan daripada kita? Mar kalau udah berani bilang begitu Pak, berarti orang merasa Belum tentu Gi. Karena kalau beda orang merasa dengan ngana berani ucapkan di muka orang. Kan maksudnya kita rasa juga Tuhan tidak merasa ada yang lebih dekat dari yang lain daripada dia. Nah, karena so berusaha menafsir Tuhan itu. Iya, enggak, maksudnya itu makanya kita bilang menurut kita, begitu dong. Karena menurut kita, karena logikanya begini. Kita pernah dengar satu firman yang bilang satu domba hilang, dia cari satu domba itu, dia kasih dia meninggalkan 99 begitu dong. Dia bukan meninggal, dia pergi mencari satu domba itu. Dia mencari, otomatis dia kasih tinggal toh yang 99 itu. Dalam kasih tinggal dalam Bukan bukan kasih bukan dalam pengertian meninggalkan. Tinggal begitu. Sementara. Bukan ditinggalkan. Iya, bukan ditinggalkan. Maksudnya begitulah, pokoknya di bahasa begitu. Bukan meninggalkan betul-betul meninggalkan, cuman kita mau cari dulu ini nanti kita balik ulang begitu dah. Kita paham itu. Kalau boleh terang bahasakan begitu lah. Iya, kalau boleh terang bahasakan begitu. Maksudnya kan berarti setiap jiwa itu penting bagi dia. Begitu dong. Dan kita juga menurut kita begitu dong, semua orang porsinya sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih dekat. Maksudnya kita berpikir bahwa orang-orang yang bisa bikin mujizat dan kuasa dan lain sebagainya itu karena Tuhan berkenan. Kalau dia tidak berkenan juga tidak mungkin jadi itu mujizat. Nah, karena orang itu juga ada pemberian diri secara full time. Begitu dong. Jadi dia itu yang paling bisa dipakai setiap hari, setiap saat. Orang enggak bisa bilang bahwa dia full time atau apapun. Maksudnya paling tidak ya itu kebijaksanaan dia. Iya, siapa dia mau pilih, siapa dia mau tunjuk ya itu urusan. Itu urusan dia begitu dong. Maksudnya bos, makanya kita rasa semua porsi sama begitu dong. Begitu. Maksudnya ngana berdoa juga dia jawab, pendeta berdoa juga dia jawab begitu dong. Bukan berarti ketika dia tidak membuat ngana punya kuasa, ngana tidak dekat begitu dong. Ngana tidak dia itu kita maksud begitu. Itu kita maksud begitu. Itu menurut pandangannya kita saja. Begitu dong. Jadi maksudnya itu yang kita rasa, masa ngoni orang-orang yang berada di circle itu setiap hari melakukan hal-hal seperti itu. Masa kok kita datang sebagai orang yang memberi diri yang mau seperti ngoni, tapi kita kok dihakimi seperti itu. Ironinya terkadang kita boleh bilang terkadang ini yang sering kita lihat ironinya orang taruhlah kita bilang terkadang ironinya orang yang berkeyakinan adalah ketika dia melihat orang lain yang maksudnya begini, kita atau berkeyakinan kita lihat Ngana menurut di pandangan kita berdosa, tapi ketika Ngana datang kemari kita menolak Ngana, sementara ketika Ngana pun tetap pada Ngana posisi, kita mengetai Ngana. Jadi Ngana mesti di mana kan? Iya betul itu. Iya. Maksudnya ironinya itu. Ngana tahu dia salah, Ngana tahu ada kebenaran pangana, mar ketika kita datang pangana Ngana tolak. Iya, gitu kita tolak pangana. Mar ketika Ngana di situ pun kita kata-katain tunjuk pangana. Ngana salah. Ngana salah. Iya. Kok dia mesti di mana gitu?
Itu Maksudnya dia juga lebih baik bunuh diri saja begitu bukan? Goblok ini. dengan pikiran ini. dengan kita juga berpikir bahwa ada komunitas-komunitas ya kita tidak salahkan juga karena komunitas. Cuman ada orang-orang yang karena setiap hari dorang bercerita tentang kasih Tuhan, maksudnya ibadah sama-sama itu setiap hari, akhirnya ada ininya tidak semua, cuman mungkin dong salah mengaplikasikan dalam kehidupan begitu dah. Karena ada orang rajin ibadah, dong sama-sama selalu hubungan kan ke atas terus toh. Mar di saat orang bersosial begini, yang dong pakai ilmu yang ke atas, jadi merasa dekat dengan Tuhan begitu dong. Jadi ketika orang melihat orang di luar, orang circle yang jarang begini, yang barokah apa segala macam, jadi pandangannya kayak macam, oh nyanda kita itu suci nyanda begitu dah. Orang-orang begitunya mesti. Berarti bukan begini dia melihat begini. Iya, enggak dia pakai karena karena dia begini. Iya. Dia melihat begini. Iya, dia melihat ke bawah begitu. Iya. Begitu. Jadi sebenarnya orang-orang begitu tuh ini daripada ngana baca perjanjian baru, atau jauh lebih baik baca perjanjian daripada ngana baca perjanjian lama, daripada lebih baik ngana baca Injil, baca Injil gitu. Bagaimana Yesus kritik pak orang Farisi, Yesus kritik pak ahli Taurat, dia entah kenapa kita merasa kayak orang-orang model begitu tuh itu menghadirkan ahli-ahli Taurat baru di. Makanya orang adalah orang yang mungkin kurang sadar bahwa ketika Tuhan itu datang, yang dia kritik lebih banyak ada DP kaum, petinggi-petinggi agama. Iya, ada DP kaum. Tapi bukan Dong yang dia puji Samaria yang baik hati, yang notabene oleh kaum mereka itu kan dianggap kasta kelas bawah. Cuman itu Samaria. itu kita rasa itu juga berdasarkan ketidaktahuan. Berdasarkan ketidaktahuan. Jadi orang-orang yang bertindak begitu itu biasanya tidak tahu gitu dah. Belum banyak tahu. DP informasi sampai, berarti ada orang yang beritahu. Iya pastilah. Berarti pemberitahu yang mana yang salah? Pemberitahu atau asal dari pemberitahu belajar? Bisa jadi jadi orang yang mencerna juga salah. Yang mencerna informasi itu salah ada orang juga. itu yang dia baca Alkitab seenak perut begitu, Iya. dia nak pelajari DP bahasa asli. Karena ada pelajari DP konteks. Buktinya orang juga tahu yang maksudnya ada yang disampaikan 4 orang juga sama toh. Dengan kan orang melalui sumber yang sama, diberitakan sama-sama begitu dong. Tapi secara orang aplikasikan dalam kehidupan berbeda-beda begitu dah. Sama itu problematika bahasa roh itu kan juga di kalangan pendeta banyak perdebatan. Iya banyak kita banyak perdebatan. Ini memang si pendeta banyak. ajarkan bahasa roh begini apa segala macam itu kan. Trinitas juga perdebatan juga. Iya, Trinitas juga ada yang mendebat, ada yang tidak percaya Trinitas, ada yang percaya begitu dah. Begitu dah. Kalau bahasa roh itu yang paling fatal kemarin. Iya, kan. memang. Marahnya mau kasih tahu sebenarnya aturan bahasa roh bagaimana? Tahu. Ya sebenarnya kalau orang bicara bahasa roh itu, ini yang kita tahu yang kita tahu. Jadi bahasa roh itu kalau orang baca di Kisah Rasul misalkan, kita nggak tahu tepatnya ayat berapa, pasal berapa, tapi ada di Kisah Rasul tuh bahasa roh yang dimengerti. Jadi orang baca cerita waktu habis kecurahan Roh Kudus itu kan. Roh rahasia apa dorang maksudnya? Orang pakai bahasa Siau, orang Portugal Batak tahu. dengar bahasa Batak, ya orang Portugal dengar pakai bahasa Portugal dan seterusnya. Nah itu bahasa roh yang kemudian orang mengerti. Ada nggak bahasa roh yang tidak mengerti? Ada sebenarnya di Korintus. Iya. Ada kata bahasa roh yang tidak dimengerti di Korintus. Ada. Bilang. Iya, maksudnya mesti ada yang menafsirkan. Iya, ada yang menerjemahkan mesti. Kalau ada yang menerjemahkan ya jangannya usah nama bahasa roh kurang lebih begitulah. Kalaupun tidak membangun. Kalaupun ada yang menerjemahkan kata, yang nama bahasa roh itu dia minimal satu-satu, baku ganti dan satu persatu. Kalau satu baku ganti satu persatu maksimal 3 orang. Itu Paulus bilang di Korintus. Sekarang Joy bahasa roh itu berjamaah, satu sandala, satu selopa, semua segala berjamaah pokoknya. Nah, orang tak bersembunyi ini kan hadirat dan kuasa Tuhan, nggak bisa orang larang. Sementara di satu sisi orang mengajarkan ajaran itu harus Alkitabiah. Alkitab yang mana? Pertanyaannya akhirnya. Memang kata kalau orang so pakai skak ding begitu Kang. So hilang selak lagi. Karena so hilang selak mau mendebat so. Karena untuk orang tertentu agak sulit. Ketika so bilang ini kuasa Tuhan. Karena seolah-olah random kan itu maksudnya. Itu jadinya kalau di fallacy itu dia so jadi circular reasoning. Iya, maksudnya karena alasan putar di situ. Cuma maksudnya which is to fallacy. Iya, bagi orang yang tidak mampu dia cuma mampu berpikir kritis tanpa mampu mendebat hal itu ya agak susah bagi dia. Apalagi ketika dia tidak
ketika dia merasa bahwa Apalagi ini sangkut pautnya agama iyo dan Tuhan. dan Tuhan. Iya, karena sudah datang dengan segudang pengetahuan begitu, karena pelajaran, karena sekolah lama soal itu coy. Ada orang yang sekolah 6 bulan kok dia bilang begini, aduh so boleh bertobat ngana bro, kembali kok ke jalan Tuhan, so tersesat ngana. Karena sementara kasih tahu sejarah Alkitab yang betul, artinya dalam bahasa asli seperti apa, kenapa diterjemahkan demikian, karena kasih tahu soal Septuaginta, karena kasih tahu soal Vulgata dan seterusnya. Kau ini cuma bilang begitu coy, so tersesat ngana, kembali kok ke jalan yang benar. Ngana bingung coba bro. Iya, itu so Ngana- anti klimatik secara Akhirnya ngana berpikir kayak yang kita pelajari kita pe guru besar salah atau gimana nih? Enggak, maksudnya itu bukan, kalau kita di posisi itu, kita bukan karena kita rasa kita pe guru salah atau kita pe ilmu salah, kita bingung mau debat dia bagaimana kalau dia so begitu. Maksudnya dia itu so bukan ilmu loh coy. Itu gimana mau bahas ilmu apa yang mau bahas debat dia itu? Iya. Nyanda Maksudnya aja. karena sesama yang pada posisi itu. Ngana ketika cuma kita sama tamu dengan- pada dia, kalau dia mau usir. Kalau Iya. dia tarik napas, kalau dia tutup mata tuh, Udah 1 menit kemudian dia bilang, Tuhan dia bilang begitu karena mesti kembali. itu komang so. Itu sama dengan kejadian waktu kita bilang Lucifer itu Yesus, nah kata. Sama di kejadian begitu coy. So tersesat kita. Panjang nih penjelasan. Agak berat iya. juga itu. Panjang nih. Ngana bilang mau tapping sampai hari ini. Iya, nanti kita tapping pribadi tuh Lucifer tuh Yesus. Dalam konteks tertentu ada. Di Petrus itu DP clue aja. Surat Petrus. Jadi orang ini so jauh sebenarnya, cuman memang orang bahas circle-nya orang lah, banyak keresahan yang orang rasa. Begitu dang. Jadi sebenarnya dari semua yang tong baca cerita ini memang katanya ada solusi. Karena ini kan semua cuma pendapat. Cuma mendatangkan persoalan kok. Iya, cuma pendapat pribadi dan keresahan begitu yang kita rasa. Cuman itu tadi, maksudnya dari semua itu kemungkinan mereka tidak tahu saja begitu dah. Karena ada pendeta-pendeta juga yang kita rasa so belajar banyak dengan pengalaman yang banyak. Contoh pendeta Yeri, Antoni siapa itu Andre Tunggal, apa itu dong juga punya pemahaman yang menyejukkan. Iya, menyejukkan begitu dah. Dorang tidak pernah menyalah-nyalahkan orang, dong tidak pernah mengklaim apa. Ada pendeta yang DP jemaat Batato saya dia biasa aja gitu. Itu kita rindu guys ya. Kalau orang di Kristen tuh punya pendakwa mirip Habib Jafar. Kayak dia Muslim, kita Kristen nih. Ya, kita Kristen secara KTP sih, kalau kita agnostik. Tapi kayak waktu kita dengar Habib Jafar ceramah tuh kayak enak aja gitu. Dia membawa Islam betul-betul rahmatan lil alamin gitu. Ada juga sih. Sama kita lantaran dia follow Cak Nun begitu deh. Iya, sama kita Cak follow. Nun juga bagus. Cuman Cak Nun lebih ke apa sih? Lebih ke filsafat. Orang tuh orang nak punya kita nggak tahu kalau ada yang anda bilang pendeta Jerry ya, pendeta Jerry salah satu karena satu pergaulan Geri ya, karena orang satu pergaulan mungkin tuh. Jadi kayak menyejukkan gitu khotbahnya. Iya, maksudnya mengesalkan. Orang lagi dengan darang bicara khotbah begini, orang yang mungkin merasa diri salah jadi pengen belajar yang betul bagaimana sih, yang betul bagaimana. Dengan dia cara memperlakukan orang apa. Maksudnya begini, Pak. Apa gunanya ngana berdoa, baca Alkitab dan lain sebagainya? Mari kalau ngana keluar dari situ, ngana bukan menyejukkan orang, begitu dang, tapi ngana menyakiti. Iya, deh nih lihat. Sekarang kan banyak sekali kalau nyala salah orang yang berdoa pakai oto, orang kan pakai toa di pinggir jalan. Ada sih kita dapat ingat tuh Farisi zaman Yesus tuh dia. Kan orang berdoa di pinggir jalan, bro. Iya, tapi orang nggak bisa menyalahkan, mungkin dompet latar doktrin. Mungkin kata orang tengah. Karena kalau orang menilai dari orang PL kita kita betul, orang tengah memenuhi menjalankan perintah agung. Orang tindakan misionaris. Iya no, maksudnya di tengah-tengah jalan kan, ada berjalan, apa yang mau didengar dengan begitu? Ya mungkin kan tukang jual cilok mungkin dengar. Maksudnya selagi yang orang sampaikan tuh nilai-nilai kebaikan kita oke lah. Mak kalau ngana suka kata-katai, misalnya ngana begitu kong di tengah papap tuh kong langsung bilang lihatlah mereka yang keluar sungguh berdosa. Tadi entah mungkin ada yang patah sudah habis itu tuh. Seandainya begitu dah kan Luis. Itu kan bikin orang malah lebih jauh bukan lebih dekat begitu dah. Karena kita rasa juga Yesus ajarannya universal kok tuh. Iya karena dia kasih universal. Begitu dah. Maksudnya dia juga tidak mengkotak-kotakan. Kalau orang datang model begitu coy, semua ucapan Yesus orang mesti kasih dalam kurung. Pakai metode penulisan skripsi dang. Jadi apapun yang engkau lakukan untuk orang yang paling hina ini dalam kurung Kristen, engkau melakukannya untuk aku. Mesti begitu. Kasihlah sama manusia dalam kurung Kristen. Semua kalau orang berpandangan begitu orang mesti kasih dalam kurung. Cuma for Kristen karena di luar Kristen
tidak selamat. Oh iya, paling tidak pakai Neraka Anda. Ya kan kalau buat orang Kristen tuh entah kenapa di luar Kristen tuh nggak selamat. Walaupun kita pribadi kita ada kepercayaan Kristen lain yang bilang begini. Setahu kita, orang menawarkan keselamatan dan itu pasti ya dan amin. Selebihnya itu urusan Tuhan. Iya. Orang nggak bilang bahwa ngonin selamat. Iya. Orang bilang ya selebihnya itu urusan Tuhan. Karena orang juga nih tahu. Orang kepercayaan begini. Mau kalau nggak mau tanya dia selamat atau enggak, selebihnya urusan Tuhan. Makanya kita sempat kagum waktu lalu tuh Paus dapat tanya soal LGBT. Kan sempat dapat kritik di itu pernyataan, termasuk pendeta Gilbert Lumeinong itu kritik Paus terkait pernyataannya soal LGBT. Seolah-olah Paus nggak apa-apa kan memang betul dia kritik Paus waktu itu. Dia kritik Paus Franciscus waktu dia ngomong soal LGBT. Padahal Paus ketika tengah menyampaikan pesan moral, Paus bilang begini gitu, ya siapa kita mau bilang dia berdosa? Itu kan keren coy. Iya, maksudnya ya bukan di pihak juga. Nah, itu maksudnya salah ya salah aja, tapi juga. Untuk bilang dia menghakimi dia masuk neraka dan surga itu. Bahkan di Katolik karena LGBT karena apa, karena masuk pelayanan boleh gitu bebas. Sekarang ajarannya versi Paus Franciscus tuh dia bikin kayak begitu. Jadi karena orang nak mau menghakimi kalau nggak melayani, terserah nggak, orang nggak perlu yang ada orientasi seks, orang nggak perlu yang lain. Kalau nggak pengen melayani, orang nggak larang, orang anggap mana manusia itu saja. Orang anggap mana bagian dari tubuh Kristus. Selebihnya tuh nggak ada urusan Tuhan. Itu kan bagus. Waktu itu Paus dikata-katai Gilbert Lumeinong loh. Nah itu nah kita juga enggak coba sih perdebatan. Bukan dikata-katai kok, diberikan nasihat dalam tanda kutip lah. Diingatkan lah. Jadi untuk jadi untuk mempersingkat tong pembaca cerita ini karena Sutanda X sana apa? Padahal kita mau bilang loh. Apa? Cepat yang. Kalau kita masih merasa sob, banyak orang bukan hanya trompet kayak gini nih. Ujung-ujungnya sebenarnya tuh orang di negara tercinta ini lebih banyak itu beragama karena warisannya, karena ya warisan, karena lingkungannya dan sebagainya. Ya akhirnya ya apa ya? Itu bukan jadi DP pilihan begitu. Dia tidak kemudian memilih untuk menjadi agama itu. Iya, jadi akhirnya ya orang di mana dia dengar, terkadang ketika dia di mana dia dengar sedap ya di situ curang dia bertampah. Oke dong, sudah. Toh? Mana? Closing statement ini Kang. Closing statement juga. Iya. Jadi kalau kita sih lebih ke jangan cepat jangan cepat menghakimi, jangan. Pokoknya sebenarnya orang tahu kok. Maksudnya orang itu paham harus melakukan bagaimana begitu dan karena so banyak yang masuk pada orang tuh, 4 orang dan juga begitu dan. Cuma lebih apa ya? Lebih banyak kasih lah dengan banyak berpikir Jo. Begitu. Sudah. Nah, kalau kita satu nih, for bro and sis yang agama Kristen, supaya katu aman toh. Iya. Kan cuma baca cerita tentang agama Kristen. Hakim itu cuma satu. Torang termasuk ngoni itu objek penghakiman. Jadi karena yang bilang orang berdosa kan jadi objek penghakiman juga dia akhir saman menurut tompi iman. Gitu. Jadi jangan kemudian jadi hakim di dunia begitu. Karena juga dihakimi masalahnya. Karena juga objek penghakiman kok. Ngana bisa menghakimi orang kalau ngana hakim. Kalau ngana bukan hakim badi yang jauh begitu. Cup. Baku tongkat, baku bantu, baku tarik tangan supaya sama-sama kan tuh pas penghakiman bagus DP CV dan CV. Ngana ini selain selamat, ngana banyak bantu orang gue teh. Tanpa memandang tuh begitu. Jangan pakai dalam kurung nang. Betul. Oke. Mungkin itu saja keresahan dari torang tentang torang agama. Jadi jangan maksudnya ini bukan bermaksud menyinggung siapapun. Kalau apa? Itu cuma tompe buah pikir. Iya, tompe buah pikir apa jadi itu memang keresahan begitu dong. Sebenarnya orang mau undang pendeta cuman ya tadi tahu kalau pendeta mau datang kemari untuk berpodcast dengan orang karena mungkin dong sibuk. 2:30 ini. 2:30 ini coy. Jadinya mungkin karena memang terang baru ada waktu begini jadi salah tuh. Dengan orang katu bisa didebat. Iya. Dan orang bisa debat. Lebih baik itu enggak masalah. Kalau ada katu hamba Tuhan yang bagus. Kita lebih terbuka untuk orang mungkin ada hamba Tuhan atau siapapun yang melihat bahwa ajarkan kami. Dong 3 ini salah ini. Dong 3 cara berpikir salah apa segala macam. Justru itu yang orang cari sebenarnya. Supaya ngoni komen kasih pembenaran atau mungkin ngoni mau suka ada di sini untuk orang belajar sama-sama, tong sharingkan di podcast supaya semua orang juga bisa bawa ini bahwa mungkin orang keliru. Orang keliru atau selama ini orang yang bawa ini juga punya pemikiran yang sama dan orang juga keliru ternyata ada yang membenarkan begitu dah. Oke, mungkin itu saja dari orang. Salam berpuluhan. Jangan. Jangan.
Jangan dong. Jangan memulai satu Iya. masalah tuh. Karena pernah disomasi agama sendiri kan pernah. Iya kan kita mengajak bagus. Nah, ya sudah. Sekarang Yes. semua nama-nama. Oke. Saya Pakai ya. Kenapa kita. tidak pakai Saya Kristen? iya Nama iya. Nama Kristen. Saya- Kita Jo. Mulai dari Iya. ya. Demikian Terapi Podcast. Saya Estefanus Emmaus. Markus Kolwai. Saya Sebedeus. Bye. Satir semua di PC.